Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah, semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, hilanglah semua kerabaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Terima kasih. Assalamualaikum ibu-ibu dari Ashifa dari Pondok Kopi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Langsung saja aku panggilkan Kak Bella Fauzi. Halo adek cantik aku. Halo Kak Bella. Apa kabar sayangku? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagus banget ya tadi suara Melin ya. Boleh dong kasih Asik. tepuk tangan lagi dong buat Melin. Tadi lagu judulnya apa sayang? Alhamdulillah Iya. ya. Oke, kamu kenapa terinspirasi hari ini pengen menyanyikan lagu Alhamdulillah? Karena aku bersyukur bisa
Ya, nyanyi di sini. Iya. Ketemu sama kita semua ya. Iya. Ih, mantap. Kita semua juga suka banget ya kalau Melin nyanyi di sini ya, ibu-ibu ya. Mantap. Besok-besok sering-sering Melin nyanyi di sini. Tapi ngomong-ngomong selain di sini nih, kalau misalnya teman-teman pengen ngelihat penampilannya Melin, dengar suara merdunya Melin, kita bisa ngelihat kamu di mana aja? Teman-teman semuanya, ibu-ibu semuanya bisa lihat aku di Instagram aku Oke. @melinda hanya 2 kali, Putri I-nya 3 kali. Mantap. Jangan lupa follow ya. Oke deh, sayang, makasih banyak ya, cantik. Kak, sama-sama. Nanti kamu kesini lagi ya. Iya. Oke, ntar kita ngobrol-ngobrol lagi sayang. Iya, Kak. Thank you. Ya udah deh, kalau gitu saya mau menyapa dulu nih untuk ibu-ibu yang ada di studio, teman-teman semua dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya saya juga ingin menyapa ibu-ibu dari Ashifa Pondok Kopi. Apa kabar ibu-ibu, baik? Sehat, alhamdulillah. Sehat, puasa semua ya Bu? Insya Allah. Baik, selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali bersama saya Bella Fauzi di Berkah Ramadan. Semua menjadi berkah. Amin. Ya, seperti biasa selama 1 jam ke depan saya akan menemani Anda ngabuburit kita sampai tiba waktunya untuk berbuka puasa nanti. Nah, sebelum kita mulai acara hari ini, saya mau mengenalkan dulu para sponsor kita, yaitu ada salah satunya, ini ada wardrobe yang saya kenakan, ini kece sekali, by Is and Hijab by Zayana yang dibuat menggunakan serat alami tencel. Selain itu ada juga Halal Travel bersama Abinaya Tour and Travel dan pastinya juga Hanamasa, restoran Jepang pertama di Indonesia, dan pastinya Geprek Bensu, harga hemat, rasa lezat. Nah, ibu-ibu semua, teman-teman juga yang ada di rumah atau dimanapun, ini sebelum kita mulai tema kita hari ini, saya mau nanya nih, ibu-ibu deh yang ada di studio, kesini sama siapa tadi? Tadi kesini ada nggak yang ngajak pasangannya? Nggak ada ya? Oh iya. Oh ada 1 orang. Yang lainnya nggak bawa pasangan juga? Oh emang nggak sayang sama pasangannya? Oh, ya bukannya nggak sayang ya ibu ya, baik. Iya, nah saya percaya pasti ibu-ibu dan teman-teman semua di sini sayang sama pasangannya. Kenapa saya nanya begitu? Karena tema kita hari ini adalah kiat menyayangi pasangan saat Ramadan. Nah, untuk itu saya panggilkan sahabat saya hari ini, Bapak Ustadz yang sudah datang di studio, Ustadz Priyo Sabto Nugroho. Apa kabar Bapak Priyo? Baik. Alhamdulillah. Silakan duduk Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga sudah datang hari ini. Gimana puasanya sejauh ini? Lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ramadan adalah bulan yang penuh keindahan dan tentunya puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Iya. Nah, Pak Ustadz, tema kita kan hari ini adalah kiat menyayangi pasangan saat Ramadan. Baik. Nah, itu silakan boleh nggak dikasih penjelasan di dalam Islam itu ajarannya seperti apa sih Pak Ustadz? Baik. Ibu-ibu Majelis Taklim Ashifa Pondok Kopi yang saya cintai, Mbak Bella dan seluruh kerabat kerja yang ada di Jak TV dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya ucapkan salam yang termulia, salam yang diberikan oleh para malaikat al-muqarrabun kepada para penghuni surga. Salam yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada setiap hamba Allah yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu pemirsa dimanapun Anda berada dan ibu-ibu Majelis Taklim Ashifa yang ada di studio, setiap manusia tentu memiliki keinginan atau kehendak atas rasa sayang. Sebagaimana Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhan Maslow, kebutuhan manusia yang paling awal adalah kebutuhan fisiologis. Yang keduanya adalah kebutuhan akan rasa aman. Ketika kedua kebutuhan ini telah tercukupi, maka akan muncul kebutuhan akan rasa sayang. Yang selanjutnya adalah kebutuhan akan penghargaan dan akhirnya adalah aktualisasi diri.
Nah, kita fokus pada kebutuhan akan rasa sayang, di mana Rasulullah SAW telah bersabda, sebaik-baiknya orang mukmin adalah yang paling bertakwa dan berakhlak, dan sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya dengan istri-istrinya. Karenanya, ibu-ibu setuju nggak kalau misalnya suami lebih baik kepada istrinya adalah suami yang paling baik? Mukmin yang terbaik adalah mereka yang berakhlak baik kepada istrinya. Jadi di bulan suci Ramadan ini, para suami, mari kita memberikan akhlak yang terbaik kepada istri kita. Masya Allah. Terima kasih banyak untuk penjelasan singkatnya Bapak Ustadz. Ini sebelum kita break, saya mau nanya sedikit nih Pak Ustadz, bagaimanakah hukumnya kalau pasangan suami istri itu ingin bermesraan di saat sedang bulan puasa ini? Sebetulnya bermesraan di dalam bulan puasa tidak ada larangan, tetapi bermesraan yang nilainya adalah meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah dalam kecintaan dalam keluarganya. Sebagaimana Rasulullah SAW, ibu-ibu, mencium Aisyah, mencium istrinya ketika berpuasa, tetapi tidak dilakukan sampai pada hubungan suami istri. Oke, baik. Jadi itu semua ada aturan dan juga ada batasan-batasannya ya begitu Pak Ustadz. Baik, kita masih akan lanjut lagi setelah yang satu ini karena kita harus break terlebih dahulu. Nggak apa-apa ya ibu-ibu ya, kita akan lanjut lagi. Tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Acara ini dipersembahkan oleh Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu Nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? di negeri Paman Sam. Mereka tetap menjalani ibadah. Menjadi minoritas di sana, pasti banyak suka dukanya. We have to give back to the country and make sure we can secure that. And should be our proud being Muslim living in America. Bagaimana kaum Muslim di Amerika menyikapinya? Saksikan liputannya yang menarik ini. VOA Pub News edisi Ramadan. Tayangan berita di JAK TV kini tampil berbeda. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Newsroom. Kita ke informasi selanjutnya. Update kabar terkini. Sudah perintahkan kepada Kapolri untuk menghentikan aksi-aksi teror ini. Perdebatan, isu-isu hangat. Talk show akrab dan up to date. Kenaikan penerimaan itu sekitar 9,9%. Semua terangkum dalam Newsroom. Acara ini dipersembahkan oleh Kita kembali lagi di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Wah, mantap nih Ibu, semangat semua ya Bu ya. Masih dengan tema kita hari ini yaitu kiat menyayangi pasangan saat Ramadan. Dan juga masih bersama narasumber saya yaitu Bapak Ustadz Priyo Sabto Nugroho. Nah Pak Ustadz, ini di saat bulan puasa seperti ini, bagaimana sih caranya agar kita bisa sama-sama saling menjaga gitu, agar selalu mencintai pasangan kita, mencintai suami kita atau mencintai istri kita? Pertanyaannya bagus sekali, bagaimana cara menjaga agar selalu mencintai pasangan kita di bulan Ramadan. Sebetulnya untuk saling mencintai itu bukan hanya di bulan Ramadan Mbak Bella. Tentunya di sepanjang waktu kita harus selalu saling mencintai. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka cinta daripada seorang suami atau istri kepada pasangan yang terutama adalah dengan menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Tentunya di dalamnya untuk ibu-ibu harus menjaga auratnya, menjaga perkataannya dan juga kemaluannya. Dan begitu pula dengan para suami. Menjaga dirinya dan keluarganya adalah dengan senantiasa menghidupkan sunnah di dalam keluarganya dan membiasakan keluarganya dalam agama. Yeah. Itu. Jadi seperti itu ya Pak Ustadz ya. Lalu bagaimana kalau misalnya kiat bagi para pasangan kita kalau misalnya ingin menemani atau melayani pasangannya saat sedang berpuasa? Apakah ada aturan-aturannya? Iya. Jadi Mbak Bella, Rasulullah SAW senantiasa menjaga hubungan dalam rumah tangganya ini dengan penuh canda dan sukacita. Jadi Islam tidak mengajarkan kita untuk menjadi orang yang kaku. Kamu berikan saya teh, nggak bisa begitu, ya. Kayak robot ya. Tapi tentunya dengan saling bercanda. Suami bisa membantu pekerjaan istri di rumah, ya. Walaupun di dalam bulan Ramadan tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, bukan berarti bapak-bapak pemirsa dimanapun Anda berada kita bisa tidur sedangkan istri kita sibuk menyiapkan buka puasa. Ya, jadi tentunya hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menjaga pasangan kita dari segi auratnya, kemudian juga menjaga komunikasi yang efektif, komunikasi juga, tentunya menjaga perasaan istri kita. Jaga kalau diri juga, istri tidak menyukai sesuatu, kita ikuti. Istri menyukai sesuatu diberikan, selagi itu berada dalam kebutuhan, maksudnya berada dalam kemampuan suami. Jadi para istri juga menjaga, jangan meminta melebihi daripada kemampuan suami, karena suami selalu mencintai istrinya, tentunya dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibu jaga komunikasi dengan suami, jangan tinggikan suara kepada suami karena hal yang demikian akan mendatangkan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jaga perkataan, jaga volume suara kepada suami, suami kepada istri juga selalu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan rumah tangganya. Bayangkan Mbak Bella, Rasulullah ketika pulang sampai rumah terlalu malam, ia tidur di depan pintu karena tidak mau membangunkan istrinya. Sedangkan istrinya Aisyah radhiyallahu anha tidur di balik pintu karena menunggu suaminya. Akhirnya mereka ketiduran sampai pagi di balik pintu. Cinta yang begitu suci, cinta yang begitu membanggakan akan hadir di dalam setiap sanubari kita dimanapun pemirsa Anda berada. Hati yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang yang dilindungi dengan keimanan akan menjaga kita untuk hidup di dunia sampai pada akhirat. Masya Allah, keren banget ceritanya. Keren. Masya Allah, Ustadz, saya tadi suka banget sama waktu Ustadz menceritakan tentang Rasulullah yang dia tidak mau membangunkan istrinya, sementara istrinya di balik pintu dia menunggu suaminya pulang begitu ya sampai larut malam. Jadi ternyata Rasulullah itu juga sosok orang yang sangat romantis dan menghargai pasangannya juga ya. Betul. Lalu bagaimana supaya kita ini selalu sama-sama saling diingatkan supaya dapat menjaga perasaan pasangan kita? Betul. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada suami yang membangunkan istrinya untuk sholat malam, tetapi istrinya sulit bangun, percikan air di wajahnya. Kalau ibu seember ya. Jangan sampai. Jadi percikan saja air di wajahnya, basahkan tangan, usap, apalagi dibumbui dengan kata-kata yang penuh cinta, ya suamiku bangun, sudah waktunya sholat malam, ya kan? Dan para suami juga membangunkan istrinya juga dengan percikan air yang lembut, jangan pakai air panas atau air es, jangan sampai. Jangan kasar juga ya. Jangan kasar. Jadi intinya adalah Islam, kembali lagi Mbak Bella di acara kita yang terakhir, bahwasanya Islam berasal dari kata salam yang artinya damai. Islam berasal dari kata salam yang artinya peace, damai. Artinya memberikan kedamaian dalam rumah tangga. Amin. Dan juga diri sampai pada masyarakat. Iya, jadi semua itu dimulai dari rumah ya. Dari diri kita kepada pasangan kita, kemudian diri kita kepada masyarakat secara keseluruhannya.
Baik, nah ini sebelum kita break lagi, saya masih ada satu pertanyaan Pak Ustadz. Tadi kan keadaannya kita sama-sama mengingatkan dalam kebaikan kalau pasangan kita tuh ada di dekat kita. Iya. Lalu bagaimana kondisinya kalau misalnya kita menjalin hubungan jarak jauh kepada pasangan kita, misalnya pasangan kita bekerja di luar negeri gitu. Itu bagaimana menjaga keharmonisan pada saat bulan puasa seperti ini? Ini pertanyaan yang sangat bagus dan saya juga sempat mengalaminya. Oke. Ya, untuk pemirsa dimanapun Anda berada, juga ibu yang saat ini pasangan yang sedang jauh atau mungkin yang belum punya pasangan, ini pesan insya Allah untuk Anda semua, bahwa Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan kita untuk menjaga hubungan kita dengan Allah. Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, hati akan menemukan kedamaian. Dengan pasangan yang selalu mengingat Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat, malaikat mencatat, dan lingkungan juga mengobservasi atau mengamati. Betul. Dengannya kita akan menjaga hati, dengannya kita akan menjaga perilaku kita agar tidak berbuat serong, tidak berbuat yang salah. Tapi yang terutama untuk orang-orang yang menjalani hubungan rumah tangga jarak jauh, bisa dengan senantiasa menjaga komunikasi menjaga, harus selalu satu sama lain, jangan sampai ada yang disembunyikan. Karena kebohongan kecil akan berujung pada kebohongan-kebohongan lainnya, dan akhirnya membuat rumah tangga itu menjadi berada di ambang kehancuran. Segeralah bertobat untuk mereka yang tidak menjaganya. Iya, mantap. Berarti intinya ini adalah komunikasi dan selalu mengingat Allah begitu. Betul. Ya. Sangat bagus sekali penjelasannya Pak Ustadz, tapi kita break dulu lagi, nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya? Kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah ini saya mau mengajak Anda jalan-jalan ke luar negeri tapi bernuansa Islami bersama Abinaya Tour and Travel. Jadi tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Acara ini dipersembahkan oleh tayangan berita di JAK TV. Kini tampil berbeda. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Newsroom. Kita ke informasi selanjutnya. Update kabar terkini. Sudah perintahkan kepada Kapolri untuk menghentikan aksi-aksi teroris ini. Perdebatan, isu-isu hangat, talk show akrab dan up to date. Kenaikan penerimaan itu sekitar 9,9%. Semua terangkum dalam Newsroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JAK TV yang budiman, selamat menunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah. Semoga pemirsa JAK TV dan kita semua yang melaksanakan ibadah puasa diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi, selamat menunaikan ibadah puasa dan berkumpul bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Yeay! Masih di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Dan masih bersama saya di studio Ustadz Priyo. Beliau ini merupakan selain pendakwah ya di beberapa negara, juga merupakan seorang konselor pernikahan ya Pak Ustadz ya. Selain itu juga beliau ini adalah pilgrimage dan marketing advisor dari Abinaya Tour and Travel. Betul ya Pak ya? Nah, mantap banget nih bintang tamu saya hari ini, Bu Ibu.
Nah, kebetulan nih kalau ngomongin Abinaya Tour and Travel, kebetulan setelah ini saya mau mengajak Anda untuk jalan-jalan ke luar negeri, pemirsa. Nah, kali ini kita akan ke wilayah Eropa Barat untuk melihat masjid-masjidnya yang indah dan juga megah. Jadi tema kita Halal Travel hari ini adalah Islam di Eropa Barat. Kira-kira seperti apa? Penasaran kan? Yuk langsung kita saksikan. Ini dia liputan Halal Travel bersama Abinaya Tour and Travel. Pemirsa, Islam di Eropa Barat bermula di semenanjung Iberia. Peradaban Islam di Eropa, khususnya Eropa Barat, memainkan peran penting dalam perkembangan Islam saat ini. Eropa Barat merupakan pintu masuk Islam ke Eropa. Islam pertama kali masuk ke benua biru melalui semenanjung Iberia, yang kini masuk wilayah Spanyol dan Portugal. Sejarah mencatat Islam masuk ke Spanyol pada 710 Masehi dibawa oleh seorang Muslim, Tarif Ibnu Malik. Umat Islam mewariskan 6.500 kata atau nama yang masih dipakai dalam kehidupan masyarakat Spanyol hingga saat ini. Nama kota besar Valencia ternyata berasal dari kata Valencia. Begitu juga dengan Malaga yang berasal dari kata Malaka. Granada berasal dari kata Granatat dan Sevilla berasal dari Isbilia. Beberapa sungai juga diyakini mempunyai asal nama dari bahasa Arab, seperti Guadalquivir yang dipercaya oleh beberapa peneliti berasal dari kata Wadi Altin yang berarti sungai lumpur. Guadalbanar diduga berasal dari kata Wadi Al-Harb yang berarti sungai perang, atau bisa juga dari Wadi Al-Vanar yang berarti sungai mercusuar. Islam tumbuh di Eropa sejak kekuasaan Kesultanan Turki Utsmani. Saat itu, wilayah kekuasaan Turki Utsmani sangat luas hingga mencapai Eropa. Kekuasaan kerajaan Islam tersebut berlangsung cukup lama hingga penetrasi Islam bisa berlangsung dengan mudah di benua biru ini. Islam juga masuk melalui kegiatan penjajahan yang dilakukan negara-negara Eropa ke kawasan Afrika dan Asia Selatan. Kendati demikian, pertumbuhan Islam di Eropa semakin tinggi setelah Perang Dunia Kedua, ketika semakin banyak orang dari Afrika, Timur Tengah, dan Indo-Pakistan yang berimigrasi ke Eropa. Mereka datang ke Eropa untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di benua ini. Setelah Perang Dunia Kedua, industri di Eropa Barat tumbuh sangat cepat. Sementara sumber daya manusia di Eropa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Maka berdatanganlah para imigran, termasuk imigran Muslim, ke Eropa. Saat ini perkembangan Islam di Prancis memang sangat menggembirakan. Menurut catatan yang dikeluarkan oleh Badan Statistik Resmi di Prancis, dalam 1 tahun mereka mencatat 4.000 warga Prancis yang beralih masuk Islam. Data ini sesuai dengan yang ditampilkan oleh penelitian Kementerian Dalam Negeri Prancis. Menurut catatan para ahli agama di Prancis, sejauh ini terdapat 70.000 warga Prancis yang berpindah ke agama Islam. Hal ini membuat agama Islam menjadi pilihan pertama, ajaran yang dijadikan sebagai pegangan hidup. Sementara itu, menurut ahli sosiologi Prancis, sebelum usia 15 hingga 20 tahun merupakan alasan utama yang membuat mereka yakin untuk masuk Islam dengan alasan pencarian rohani mereka. Tapi sekarang berbeda, alasan utama mereka memeluk Islam adalah iklim sosial. Masya Allah,
Itu dia tadi ya, tayangan Halal Travel bersama Abinaya. Jadi bagi Anda nih kalau sudah berminat untuk pengen umroh atau sekaligus juga ini menjelajahi luar negeri bernuansa Islami, bisa langsung aja menghubungi Abinaya Tour and Travel di www.abinayatur.com. Kenapa? Karena ini merupakan satu-satunya biro perjalanan haji dan umroh di Indonesia dengan jaminan perlindungan jiwa dan juga santunan umroh bagi ahli waris. Jadi ini bisa mewujudkan kesempurnaan ibadah Anda. Tepuk tangan dulu dong. Untuk Abinaya Tour and Travel. Baik, ini nampaknya kita sudah harus break dulu ya pemirsa, nggak apa-apa ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, karena setelah ini akan ada kuis berhadiah dari Geprek Bensu bagi berkah. Jadi tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Tradisi Ramadan di berbagai belahan dunia. Unik, menarik, dan penuh warna. Yang akan memperkaya hasanah Anda. Cerita Ramadan. Melihat kehidupan kaum muslim Indonesia yang menjadi minoritas di negeri orang. Seperti apakah persaudaraan mereka? Bagaimana hubungan mereka dengan komunitas muslim di sana? Saksikan liputan menarik ini dalam Muslim di Rantau. Betapa Tuhan itu baik. Tuhan ciptakan ini semua agar manusia bisa mengaguminya. Tahukah sudah bersungut-sungut hanya mendatangkan kekecewaan, tapi bersyukur mendatangkan kekuatan tersendiri. Haleluya. Ada orang-orang jahat pendeta yang pernah saya tolong, yang saya pernah berjasa, saya pernah berbuat baik. Tiba-tiba dia tikam saya dari belakang pendeta. Saya sakit sekali pendeta, saya kecewa sekali. Jawaban saya sederhana, sebab itu hai anakku jadilah kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah Ramadan selama sebulan penuh. Mari kita optimalkan sebulan Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beribadah melalui muamalah dengan sesama manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita semuanya untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Nah, ibu-ibu di sini dan juga pemirsa, siapa di sini yang mau hadiah? Banyak ya. Yang mau ikutan kuis juga pasti banyak banget. Baik, nah di segmen kali ini adalah saatnya bagi kuis Geprek Bensu bagi berkah. Dan udah ada sahabat saya Sarwenda dan Yayam yang siap bagi-bagi hadiah untuk Anda. Ini dia kuis Geprek Bensu bagi berkah. Silakan Kak Sarwenda. Geprek Bensu aja. Terima kasih Bella. Halo, selamat sore semua pemirsa Berkah Ramadan. Halo, selamat sore. Oke. Semangat? Semangat? Wah, luar biasa semangatnya. Aku juga mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga masih semangat, nggak yang di studio doang, tapi di rumah juga harus semangat. Semangat gak Yayam? Nah, kebetulan aku Sarwenda di sini ditemani Yayam. Kata Yayam, semangat sebentar lagi. Yayam puasa nggak? Puasa dong. Nah, biar kalian semua tambah semangat lagi nih ya, aku mau ngajakin kalian semua untuk ikutan kuis Geprek Bensu bagi berkah. Harga hemat rasa lezat, ayam yang digunakan di Geprek Bensu asli by Ruben Onsu sudah bersertifikat halal MUI. Jadi aman banget. Nah, aku punya hadiah total uang nilai sejumlah 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang setiap harinya. Jadi kalau misalnya kalian gagal nih untuk hari ini, kalian bisa coba lagi, telepon lagi besok. Jadi caranya gampang banget. Kalian tinggal telepon nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Lalu
jawab pertanyaan yang aku berikan dengan benar. Nomor teleponnya di 0215155111. Dan jangan lupa ada passwordnya. Jadi ketika aku ngomong harga hemat rasa lezat, tinggal dijawab dengan hanya di Geprek Bensu aja. Nah, sepertinya udah ada telepon nih. Halo, harga hemat rasa lezat. Hanya di Geprek Bensu aja. Yeay, dengan siapa di mana? Iskandar di Jakarta. Oke Pak, kita langsung aja ke pertanyaannya ya. Apa nama kuis di Berkah Ramadan yang disponsori oleh Geprek Bensu? A. Geprek Bensu bagi berkah. B. Geprek Bensu bagi sembako. A. Geprek Bensu bagi berkah. Yeay, selamat. Anda mendapatkan Rp500.000 dan jangan lupa pajak ditanggung pemenang. Selamat ya. Nah, kalau misalnya buat kalian nih yang suka dengan puding, di sini juga ada puding mangga loh. Di Geprek Bensu harganya cuma Rp5.000. Kita tunggu penelpon selanjutnya ya. Harga hemat rasa lezat. Nah, kalau misalnya bagi yang suka opor ayam, di Geprek Bensu spesial Ramadan ada menu spesial saus opor ayam dan rasanya enak banget. Halo? Halo? Ayam Geprek Bensu aja. Wah, harga hemat rasa lezat. Halo? Harga hemat rasa lezat. Ayam Geprek Bensu aja. Oh ya, dengan siapa di mana? Dengan Pia di Jakarta. Oke, langsung ya. Siapakah artis pemilik dari Geprek Bensu? A. Shahrukh Khan. B. Ruben Onsu. Ruben Onsu. Yeay, selamat. Anda mendapatkan Rp500.000 dan pajak ditanggung pemenang. Thank you ya buat semuanya yang udah ikutan kuis Geprek Bensu. Bagi berkah harga hemat rasa lezat, ayam yang digunakan di Geprek Bensu hanya ayam yang bersertifikat halal MUI. Oke, silakan Bella. Hanya di Geprek Bensu aja. Acara ini dipersembahkan oleh Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu Nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? melihat kehidupan kaum muslim Indonesia yang menjadi minoritas di negeri orang. Seperti apakah persaudaraan mereka? Bagaimana hubungan mereka dengan komunitas muslim di sana? Saksikan liputan menarik ini dalam Muslim di Rantau. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan acara Kultum Ramadan. Acara ini didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Salam dari timur, pesan damai untuk Indonesia.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah syahrul tazkiyah, bulan untuk membersihkan dan mensucikan. Tidak hanya mensucikan batin kita, tetapi juga membersihkan diri dan membersihkan di sekitar kita dari segala sesuatu yang destruktif, yang merusak dan menghancurkan. Salah satu yang menjadi perhatian kita pada masa di mana kemajuan ilmu dan teknologi ini luar biasa. Tidak ada orang yang tidak punya handphone sekarang. Bahkan banyak yang punya lebih dari satu smartphone. Ada medsos yang menjadi sarana untuk bersilaturahim awalnya. Tetapi kemudian sayang, saat ini medsos tak hanya terisi dengan hal-hal yang baik. Bahkan banyak pula di dalam medsos itu hal-hal yang berisikan fitnah, kebencian, dan permusuhan. Para pemirsa, di dalam Islam ada satu istilah dalam Al-Quran menggambarkan perbuatan yang sangat keji. Perbuatan-perbuatan buruk yang skala kerusakannya itu besar. Dampaknya itu mencakup spektrum yang luas. Al-Quran menggunakan kata fahisyah. Salah satu perbuatan yang disebut dengan istilah fahisyah dalam Al-Quran adalah berita bohong atau istilah kita hoax. Di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu." Sesungguhnya orang yang suka berita bohong, fahisyah, berita bohong. Jadi kata fahisyah atau kekejian itu dinisbahkan kepada berita bohong di ayat ini. Orang yang suka berita bohong itu tersebar, maka mereka, kata Allah, akan mendapatkan azab yang berat, pedih di dunia dan di akhirat. Mengapa Islam, Al-Quran concern kepada berita bohong? Karena memang berita bohong dalam perjalanan manusia yang panjang seringkali menjadi pangkal dari kerusakan dan kehancuran. Kalau Anda ingin merusak suatu masyarakat, salah satu caranya adalah sebarkan berita-berita bohong yang berisi fitnah satu sama lain. Maka ukhuwah mereka akan hilang, berganti dengan kebencian. Rasa dekat akan hilang, berganti dengan perkubuan. Terjadilah polarisasi. Maka dalam ayat yang saya sampaikan tadi, Allah ingatkan bahwa berita bohong adalah kekejian. Dan siapapun yang menyebarkannya, apalagi suka sekedar sharing atau berbagi, itu sudah salah. Apalagi gemar. Kita kadang-kadang mengentengkan urusan berita hoax ini. Begitu menerima forward atau tembusan broadcast dari siapapun, dengan mudah kita kemudian menyebarkan tanpa memastikan kebenarannya. Lalu di ujung sana yang kita sebar itu bisa menjadi fitnah. Timbullah permusuhan, kekacauan, dan akhirnya kita sebagai bangsa kehilangan sesuatu yang paling berharga di antara kita. Al-ukhuwah, persaudaraan sebagai anak bangsa. Ingat di dalam Al-Quran bagaimana Allah berbicara tentang persaudaraan. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Karunia Allah lah yang menjadikan kita bersaudara. Menghilangkan persaudaraan, menyisihkannya, berarti kufur kepada karunia dan nikmat Allah. Maka Ramadan yang berarti bulan pembersihan ini adalah kesempatan bagi kita untuk bermuhasabah, melihat pola kita di dalam bermedia sosial dan berkomunikasi. Apakah kita ikut menyebarkan hal-hal yang tidak benar? Kalau iya, mari kita taubat. Kalau tidak, alhamdulillah, dan marilah kita konsisten pada sikap itu. Menjaga diri, menjaga masyarakat dari berita bohong, bagian dari menjaga persaudaraan yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sebagai bangsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma alif baina qulubina.
Allahumma asli ahwalana. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara Kultum Ramadan. Acara ini didukung oleh Saya Diana Dewi dari PT Suri Nusantara Jaya menyediakan daging segar, daging beku, daging olahan, aneka sayuran, daging ayam, daging kambing, serta bumbu masak. Selama bulan Ramadan, toko kami buka pukul 7 pagi sampai 9 malam di Jalan Keranggan Raya nomor 45. Dan saya Diana Dewi dari PT Suri Nusantara Jaya mengucapkan selamat berbuka puasa. Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Ramadan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Ramadan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan 1439 Hijriah. Semoga kita semua, seluruh bangsa Indonesia, mendapat berkah dari Ramadan yang membawa kedamaian dan kemuliaan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Mama hari ini masak nasi pakai kongbab. Ma, kok pakai kongbab sih? Kongbab baik untuk jaga gula darah Papa. Oh, bagus untuk diet, badan langsing. Kak, nasinya jadi bagus. Awali bulan baik dengan kongbab. Porsi sedikit, kenyang lebih lama. Dari sahur sampai berbuka. Kongbab enak. Makan nasi kongbab dulu yuk. Kongbab, jadikan puasa lebih sehat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Si Mama hari ini masak nasi pakai kongbab. Ma, kok pakai kongbab sih? Kongbab baik untuk jaga gula darah Papa. Oh, bagus untuk diet, badan langsing. Kak, nasinya jadi bagus. Awali bulan baik dengan kongbab. Porsi sedikit, kenyang lebih lama. Dari sahur sampai berbuka. Kongbab enak. Makan nasi kongbab dulu yuk. Kongbab, jadikan puasa lebih sehat. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, hanya untukmu-lah puasaku. Aku beriman padamu dan dengan rezekimu-lah aku berbuka puasa. Semoga puasa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi puasa kita yang terbaik. Jangan salah, larutan ya cap kaki tiga. Ramadan ya cap kaki tiga. Jangan salah, larutan ya cap kaki tiga. Jangan salah, larutan ya cap kaki tiga. Ramadan ya cap kaki tiga. Jangan salah, larutan ya cap kaki tiga. Yang baru dari Geprek Bensu, menu spesial Ramadan, Geprek Bensu saus opor ayam, Bensu Nugget, puding mangga, harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Melihat kehidupan kaum muslim Indonesia yang menjadi minoritas di negeri orang. Seperti apakah persaudaraan mereka? Bagaimana hubungan mereka dengan komunitas muslim di sana? Saksikan liputan menarik ini dalam Muslim di Rantau. Acara ini dipersembahkan oleh Yeay! Kembali lagi di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Alhamdulillah kita semua sudah berbuka puasa ya. Saya ingin mengucapkan selamat berbuka puasa untuk Anda dimanapun Anda berada pemirsa, dan juga pasti untuk teman-teman yang ada di studio. Untuk ibu-ibu dari Ashifa, selamat berbuka puasa. Tadi buka puasanya pakai apa? Mantap, langsung pakai tempe ya. Mantap, mantap. Abis ini lanjut lagi buka puasanya ya Bu ya.
Nah ini masih sebelum kita sudahi program hari ini masih bersama dengan Melin dan juga ada Ustadz Prio. Jadi tema kita hari ini adalah kiat menyayangi pasangan saat Ramadan gitu ya ibu-ibu ya. Kira-kira nih ada nggak inti-inti yang bisa disampaikan terkait dengan tema kita hari ini Ustadz? Baik Mbak Bella. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ba'd. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, pemirsa dan juga ibu-ibu Majelis Talim Asy-Syifa Pondok Kopi yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap individu, insan manusia yang hidup di dunia ini tentu memiliki keinginan atau kebutuhan akan rasa sayang yang sangat besar. Dan Islam mengajarkan kita untuk senantiasa berkasih sayang kepada pasangan, berkasih sayang kepada keluarga, masyarakat dan juga pada saudara-saudara kita yang di luar Islam. Dan Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk membenci orang yang tidak beriman yang sama dengan kita. Karenanya hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Asr bahwasanya setiap manusia adalah insan yang merugi kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh dan juga saling memberi nasihat pada hal yang hak dan juga memberi nasihat pada kesabaran. Mencintai manusia satu sama lainnya juga dapat diberikan atau dilaksanakan dengan senantiasa saling mengingatkan akan agama. Insya Allah kita selamat di dunia sampai pada akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah Ustadz Prio, terima kasih banyak atas konklusinya tadi yang sangat bermakna dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama. Dan juga terima kasih banyak untuk ibu-ibu yang ada di studio hari ini dari Asy-Syifa ya. Asy-Syifa Pondok Kopi. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih banyak. Dan pasti juga terima kasih untuk pemirsa dimanapun Anda berada dan juga untuk Abinaya Tour and Travel dan Wardrobe by East and Hijab by Zayana yang dibuat menggunakan serat alami tencel. Cantik ya. Dan juga Hanamasa, restoran Jepang pertama di Indonesia dan pastinya untuk Geprek Bensu, harga hemat rasa lezat. Terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi besok. Nah, sebelum kita tutup acara hari ini, Melin mau nyanyi dulu ya sayang ya. Nyanyi lagu apa? Dari Om Opi, Obat Hati. Obat Hati, ini dia. Kita sambut sama-sama. Ini dia Melin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca Quran dan maknanya. Yang kedua salat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang saleh. Yang keempat berbanyaklah berpuasa. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh